Ia berkata, syaitan itu bertempat di hati, dalam perasaan hawa nafsu dan syahwat. Maka apabila disebut nama Allah, ia surut dan mundur. Dan bila lupa kepada Allah, ia akan berbisik dan mengajak kepada segala yang berlawanan dengan keselamatan manusia dan ajaran Allah. Dan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Wa qala Nabi SAW, "Li kulli syai'in sikal wa sikalul qalbi dzikrullah ta'ala." Tiap sesuatu ada alat pembersihannya, dan yang membersihkan hati itu ialah zikir pada Allah, ingat pada ajaran tuntunan Allah. Kemudian dari Ibrahim An-Nakha berkata, jika seorang masuk rumahnya dan memberi salam, maka setan berkata, tidak ada tempat untukku, tidak ada tempat untukku di sini. Dan bila ia akan makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan berkata, tidak ada tempat dan tidak ada makanan dan minuman untukku. Lalu ia keluar dengan sangat kecewa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Fa in nasiya fil awwali falyakul fi akhirih." Jika makan salah satu kamu, hendaknya membaca kalimat bismillah. Maka tidak lupa pada mulanya, hendaknya membaca pada akhirnya.
Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau sudah nelen makanan. Kalau gelegean ya nggak bisa. Apalagi yang langsung makan, tambah lupa. Makan minum tangan kiri kuat. Ingatkan orang bisa, kamu jangan makan tangan kiri. Dia sendiri atau tangan kiri. Banyak saya melihat jamaah. Saya lihat aja, ketika makan ya kita, ketika minuman lagi. Padahal kalau ada jamaah soali, kamu tidak boleh ambil tangan kanan harus kiri. Dia sendiri tidak sadar. Ini yang bisa mengajar orang lain, tapi dia dulu binasa. Jangan sok tahu, jangan sok bisa. Sebelum mengamalkan, kenapa kamu tidak tahu? Ternyata dia cuma menyampaikan saja, tapi dia tidak praktek. Tidak sadar dia minum ambil tangan kiri. Tapi nasihat orang lain sama jamaahnya, kamu tidak boleh tangan kiri itu. Hanya enggak yang sok tahu begitu. Tapi praktek dia sendiri nggak boleh tangan kiri itu. Hati-hati menyampaikan sesuatu kalau kamu tidak bisa mengamalkan. Ini yang saya takutkan. Jadi kalau kamu sudah bisa mengamalkan, baru kamu mengajarkan kepada orang lain. Tapi konsekuensinya, kamu benar-benar mengamalkan. Jangan taruh di kitab itu di bawah, tapi taruh di atas. Dia sendiri taruh di bawah. Luar biasa. Ya, orang munafik itu seperti ini. Jadinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza akala ahadukum ta'aman wa lam yaqul bismillah, akala syaitan lawa idza dzakara Allah taala. Munya syaitan membakiyati ta'ami wa tukaba'a ma'akala masta'nafa ta'aman jadida." Jika salah satu makan lalu membaca bismillah, maka syaitan makan bersamanya. Kalau tidak membaca bismillah. Dan bila membaca bismillah, maka syaitan itu tertolak untuk makan sisa makanan itu. Bahkan ia akan memuntahkan apa yang sudah dimakannya, maka yang mulai dengan makanan yang baru. Jadi syaitan nggak senang. Ya. Kalau makan nggak ada bismillah. Makanya kenapa orang sembelih babi nggak pakai bismillah? Untuk makanan syaitan. Makanan yang haram itu, makanan yang dinajiskan itu adalah makanan syaitan. Wajib tidak boleh pakai bismillah. Gitu. Jadi pakai bismillah itu dihalalkan haramika. Artinya dihalalkan Allah Ta'ala yang harusnya jadi haram. Yang halal bisa jadi haram kalau tidak baca bismillah. Haramnya di mana? Karena setan bersama halal. Apalagi enak ini. Abu Lais meriwayatkan yang sanadnya dari Abi Muhammad, seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Iblis minta kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau telah memberi kepada anak Adam rumah untuk berpikir kepadamu. Dan untuk saya, apakah rumahku? Jawab Tuhan, rumahmu adalah tempat pemandian, kolam renang, pantai-pantai. Ini rumahnya. Seneng gak orang ke pantai? Seneng? Pemandian seneng gak? Sehat.
juga telah memberi kepada mereka majelis tempat untuk berkumpul. Maka mana majelisku? Jawab Tuhan, majelis setan pasar. Nongkrong di pasar mulai pagi sampai sore. Itu majelisnya. Majelis berarti yang dagang itu gimana? Yang dagang di pasar, apakah ikut jadi setan? Tidak. Kalau dia berpikir kepada Allah, apa obatnya kan? Kalau masuk yang demikian, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus sampai keluar pasar. Bukan sekali. Mana ada pikir sekali? Pikir selamanya nyemplung di neraka. Niat Allah cuma 1 detik. Juga engkau telah memberi kepada mereka bacaan-bacaan. Apakah bacaanku? Jawabnya nyanyi syair. Syair. Cintaku jauh di sana. Lagu-lagu itu saya enggak. Itu bacaannya setan atau saja. Dan juga engkau telah memberi kepada mereka cerita. Apakah ceritaku? Jawab setan itu. Bertanya setan sama Allah. Jawab Allah, bohong. Cerita bohong, ngomong bohong, bicara bohong, itu ceritanya setan, rombongannya. Dan engkau telah memberi kepada mereka untuk azan. Maka apakah azanku? Jawab Allah, azannya setan seruling. Itu adanya. Kalau kamu senang trompet, seruling, berarti ini adanya. Ini menurut Abu Lais Asmarogondi, bukan menurut saya. Juga engkau telah memberi kepada mereka utusan-utusan. Maka siapakah utusanku? Kata iblis. Jawab Allah, dukun. Utusannya iblis artinya dukun. Juga engkau telah memberi kepada mereka kitab tertulis. Maka apakah tulisanku? Kata iblis. Jawab Allah, tulisan mereka ginco yang palsu di badan. Tahu gincu? Tato. Alis ditato, irung ditato, badan ditato. Lukisan di lengan. Kan tato itu. Pasang tai lalat palsu, supaya kelihatan manis. Ada tai lalat palsu. Ya lalatnya sekalian kan enak. Juga engkau telah memberi kepada mereka perangkap. Maka apakah perangkap-perangkapku? Kata iblis. Jawab Allah, perangkap orang takwa iman, wanita jalan. Wanita soleh kan enggak. Wanita soleh itu kalem-kalem tapi ngetek duit. Wanita jalan terjang, tendang. Gitu.
tarik bandang. Kalau soleha tidak, krungu kayak onta, tapi kantongnya besar. Apakah makanan itu? Jawab Allah, yang tidak disebut padanya nama Allah. Jadi makanan setan tadi kalau tidak baca bismillah, berarti yang makan itu bukan manusia tapi setan. Apalagi makan sambil dimol, nyam roti tum-tum, ronjong gitu. Karena kok film enggak setan sebenarnya. Ya, jangan cari wanita model kayak itu, ngabisin. Cari yang jajak, ayo nonton bioskop, enggak lah. Ayo kita makan yang enak di situ, yang ini baru di mall itu ada yang enak. Enggak, saya enggak mau. Kata si perempuan yang baik ini, dia tahu betul persis kenapa dia enggak mau. Tahu lakinya enggak punya duit. Untuk apa merayu dan tahu yang lagi melarat. Ketika punya duit, awas kalau kamu tidak masuk ke situ. Ngancam, ya. Perempuan itu suka ngancam, juga suka bujui. Tulisan. Gak percaya takok sing bujuk. Jika engkau berikan kepada mereka minuman, maka apakah minuman itu? Jawab Allah, tiap-tiap minuman yang memabukkan. Jadi tidak memabukkan bukan minuman setan, yang memabukkan berarti setan. Komplit. Al-Hudail bin Iyad berkata, seorang datang berkata, nasihatilah aku. Hudail berkata, ifat anni khamsan awaluha inna ma'asabak min sayka faqul dalika biqada'illahi ta'ala hatta taqfa'ul malama anil khalqi wasani ifat bisanaka yanju kullu khalqi minka wa anta tanju min azabillahi ta'ala wasalisu saddiq rabbak bima wa'adak min rizqi hatta takunu mu'minan warabi ista'idda lil maut hatta la tamutu ghafilan wal khamis udkurillah katsiran haitsuma kunta hatta takuna muhsanan min jami'i sayyi'at. Kata Hudail bin Iyad, ingatlah daripadaku 5 macam. 1, semua yang mengenai dirimu, maka katakanlah itu qada dari Allah. Semoga itu tidak menyalahkan makhluk. Jadi apa yang terjadi kepadamu, jangan menyalahkan makhluk, menyalahkan manusia, tapi itu katakan qada Allah. Dulu kalau aku mau nuruti orang tua begini, nasibku gak melarat begini. Dulu coba aku gak bergaul dia, mungkin saya tidak bangun begini. Itu menyesali sesuatu yang lama adalah bentuk tidak menerima qada ketetapan Allah. Lihatlah ke depan, bukan lihat ke belakang.
Kedua, jaga lidahmu supaya semua makhluk selamat dari lidahmu. Dan engkau selamat dari siksa Allah. Sekarang orang rusak bukan lidahnya. Lidahnya diam, WA jalan. Ini rusak. Pikirkan dulu sebelum menulis atau mengetik. Pikirkan dulu akibatnya daripada apa yang ditulis dan apa yang disampaikan dan apa yang menjadi tujuan. Poin-poin saja, tidak berlarut-larut. Artinya yang membuat manfaat bukan membuat mudarat. Ini dari sini WA, dari sini WA, langsung di-view-kan lagi, disebarkan sana lagi, sebarkan sini. Ini pertama kali rusaknya wanita adalah lidahnya. Dan itulah tanda-tanda ahli neraka. Neraka itu karena rusaknya lidahnya, dan lidah digantikan dengan WA, dengan SMS. Kalau tidak perlu, tidak penting, tidak perlu main HP. Tidak perlu. Agar kau selamat dari siksa Allah, hati-hati dengan tulisan ketikan-ketikan. Sebelum kita tayangkan, sebelum kita berikan, periksa teliti apakah benar kalimat-kalimat itu, apakah benar kata-kata itu, dan apakah benar bahasanya itu, baru disampaikan. Bukan WA sini sampai WA sana, WA sana, WA sana, WA sana, yang tidak ada urusan. Ngerti maksud saya? Ketiga, percayalah pada janji Allah mengenai soal rezeki supaya menjadi betul-betul seorang mukmin. Percaya tentang rezeki adalah orang mukmin. Bingung rezeki, orang munafik. Bingung rezeki, orang yang keluar Islam. Karena disebutkan diberikan rezeki yang gak disangka-sangka, bahkan binatang melata. Tidak mungkin binatang yang sembunyi pun akan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tidak akan didiamkan, apalagi manusia. 4, bersiap-siaplah untuk mati. Jarang ini terjadi. Bingung aja hidupnya, kok mengingat mati. Supaya tidak mati dalam keadaan lupa Allah. Orang yang tidak mengingat mati, matinya lupa Allah. Sakitnya pun lupa Allah. Musibah pun lupa Allah. Lima, berpikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, agar supaya terjaga dari dosa-dosa. Sayyidina Ibrahim bin Adham rahimahullah melihat seorang sedang bicara mengenai urusan dunia. Lalu ia bertanya, apakah bicaramu ini untuk mengharap pahala? Jawabnya tidak.
apakah kamu merasa aman dari siksa Allah? Jawabnya tidak. Lalu untuk apa bicara yang tidak dapat diharapkan pahalanya? Dan tidak aman dari siksa Allah. Lebih baik kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya titip kalian, bisa nggak ngomong dunia cerewet, tapi kamu berzikir kepada Allah. Bukan cerewet, hilang akal, ngumbar nafsu, ngawur. Wong WA aja ngawur, kalau orang zikir nggak ngawur. Segala sesuatu yang melibatkan Allah di dalamnya pasti petunjuk Allah yang jalan, bukan petunjuk manusia. Kalau tidak melibatkan Allah dalamnya, terpeleset dalam pembicaraan, terpeleset dalam perbuatanmu, terpeleset dalam tindakanmu, terpeleset dalam pekerjaanmu, dan terpeleset pula rezeki-rezekimu. Bahkan luput juga ketika mati menjadi orang mati yang baik. Itu ingat. Kabul Akbar berkata, kami telah mendapatkan dalam kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi bahwa Allah telah berfirman, man sagalau dzikri an mas'alati ataituhu fa ma'udi syailin. Barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak meminta, sekali lagi tidak meminta, maka aku akan memberi kepadanya lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang-orang yang minta-minta. Paham? Ini firman Allah. Pikir aja, minta saja. Nanti dipikirkan sama. Kalau minta-minta sedikit, meminta Allah banyak, ya diberi banyak. Yang minta-minta itu ya pas-pasan aja, nggak bakal lebih. Kabul Akbar berkata, kami telah mendapatkan dalam kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi bahwa Allah berfirman tadi, Kabul Akbar. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, innal baital ladzi yudkaru fihi ismullah ta'ala yudiu li ahli sama kama yudiu al-misbah li ahli baitil mudlim. Wa innal baital ladzi la yudkaru fihi ismullah ta'ala yudlamu ala ahli. Sesungguhnya rumah ada orang yang berzikir, di dalamnya tampak terang bagi orang-orang langit. Sebagaimana lampu menerangi rumah yang gelap. Sedang rumah yang tidak ada orang berzikir menyebut Allah di dalamnya menjadi gelap kepada seisi rumah itu. Dan Nabi Musa AS berkata, ya Rabb, kaifali an alamu man ahbabta mimma abgadtu. Abgadtu qal ya Musa, ini idza ahbabtu abdan ja'altu fihi alamataini qal ya Rabb ma huma ulhimuhu dzikri likai udkuru fi malakutis samawati wal ardh wasimuhu an maharini wasufi kaila yahilla alai adabi wa ni'mati. Ya Musa,
wa idza abadtu abdan ja'altu fihi alamatain. Qal ya rabbi wa ma huma? Qal usi dzikri wa uqalli baina wa baina nafsi likai yaqafi maharimi wa syukhti wa yakhalli alaihi adabi wa ni'mati. Ya Rabbi, bagaimana saya akan mengetahui orang yang kamu cintai daripada orang yang kamu benci atau murka? Jawab Allah, Musa, jika aku cinta pada hamba, maka aku beri padanya 2 tanda. Musa bertanya, apakah keduanya itu? Jawab Allah, aku akan ringankan ia berzikir kepadaku. Aku ringankan ia berzikir kepadaku. Ini tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Supaya aku berzikir padanya di alam malakut, langit dan bumi. Dan aku pelihara dari yang haram dan murkaku supaya tidak terkena murka dan siksaku. Musa, dan sebaliknya jika aku benci kepada seorang hamba, saya beri 2 tanda. Saya beri 2 tanda yang dibenci. Pertama, aku lupakan dari zikir kepadaku, dan aku biarkan dia dengan hawa nafsunya supaya terjerumus dalam haram dan murkaku. Sehingga layak menerima siksa dan balasanku. Inilah Allah yang berbicara, berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Abul Malik dari ayahnya berkata, ada seorang sedang berkendaraan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kaki kendaraannya tergelincir, maka ia berkata, Da'isa syaitan, celaka syaitan. Maka diperingatkan oleh Nabi SAW, la takuta syaitan, fa innahu inda dzalik yata'adamu hatta yakuna mil al-baiti walakin kul bismillah fa innahu yaskuru inda dzalik hatta yakuna misla ludubab. Jangan berkata celaka syaitan, sebab syaitan akan merasa besar sehingga sebesar rumah. Ini gara-gara syaitan itu besar rumah. Tidak boleh langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau bismillah. Katakan bismillah, sebab syaitan itu akan mengerit, akan mengecil sehingga menjadi sekecil binatang kecil atau lalat. Daud bin Qais dan Nabi dari Jubair berkata, Nabi SAW bersabda, kafaratul majalisi idza arada ahadukum ayyakuma min majlisi ayyakul subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa in kana majlis dzikrin kana talib walibi'i alaihi ila yaumil qiyamah wa in kana majlisun labin kana kafaratan lima qablahu. Penebus dosa dalam majelis, jika seseorang akan bangun dari majelisnya lalu membaca subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama di rapat, di konferensi, di mana saja perkumpulan, tutuplah untuk menutup ganti rugi kafarahnya majelis. Bacalah doa itu yang artinya penebus dosa dalam majelis. Jika seorang akan bangun dari majelisnya lalu membaca Maha Suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu, saya percaya kepada Tuhan kecuali Engkau, dan saya mohon ampun dan taubat kepadamu. Bila majelis itu majelis zikir, maka itu akan berupa setimpal sehingga hari kiamat. Dan bila majelis itu lelahan lagu, maka bacaan itu menjadi penebus dosa yang terjadi dalam majelis itu. Pokoknya perkumpulan. Jangan bubar selesai. Itu majelis bubaran. Abu Lais meriwayatkan dengan syaratnya dari Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Wasi' berkata, saya datang ke Mekah dan bertemu dengan saudaranya Salim bin Abdullah, meriwayatkan dari ayahnya, dari neneknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suqa wa qala la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu alfa alfi hasanatin wa maha'anu alfa alfi sayiatin wa rafa'allahu alfa alfi darajatin. Qal faqadimtu rasani fa'ataitu Utaibatan ibni muslimin faqultu lahu wa ataituka bi hidayati faqadastuhu bil hadis fakana Utaibatu yarkabu mawqibahu hatta yati suqa fa yaqulu bi ahli kalimati summa yanshari. Artinya tiada Tuhan kecuali Allah yang esa dan tidak bersekutu baginya. Kerajaan, kekuasaan dan puji, menghidupkan dan mematikan, dan dia tidak mati di tangannya. Segala kebaikan dan di atas segala sesuatu yang maha kuasa. Allah menulis untuknya 1.000.000 hasanah, 1.000.000 kebaikan, dan menghapus 1.000.000 dosa dan menaikkan 1.000.000 derajat, bukan 100.000, 1.000.000. Dosamu 1.000.000 ditutup banyak satu kalimat ini. Tadi masih stres, masih bingung perkara dosa. Muhammad bin Wasi berkata, lalu saya pergi ke Khurasan, ke tempat Qutaibah bin Muslim, lalu memberitahu kepadanya, saya datang membawa hadiah untukmu. Lalu saya ceritakan hadis ini kepadanya. Maka Qutaibah ada kalanya yang pergi ke pasar dengan rombongannya semata-mata untuk membaca doa ini kemudian kembali. Dari sepergian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu
wa huwa hayyun la yamutu yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, catat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu yadil khairu yadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syukur kalau habis maghrib baca 10 kali, subuh 10 kali. Kalau enggak yang doa yang enggak usah ditambahi bahwa hayyun la yamut yadil khair. Cukup walau alhamdulillah wa yumitu ala bahwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah bahwa hayyun la yamut. Dan Allah Ta'ala Maha hidup yang tidak mati. Jadi di tangan Allah lah khair kebaikan. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Abu Laib berkata, zikir kepada Allah itu yang paling utama. Sekali lagi, zikir kepada Allah itu yang paling utama dari semua ibadah. Sebab itu Allah Ta'ala menentukan bagi tiap ibadat itu kadar dan waktu yang tertentu. Bahkan ada kalanya dilarang bila tidak tepat pada waktunya atau berlebihan dari ketentuannya. Sebaliknya, zikirullah, maka Allah tidak membatasi banyak atau waktunya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Yakni berpikirlah dalam semua hal dan suasana dan keadaan. Manusia ini ada 4 macam: taat atau maksiat, atau nikmat atau bala, atau kesukaran. Maka dalam taat harus ingat bahwa itu adalah taufik dan hidayah dari Allah dan mengharap semoga diterima. Jika dalam maksiat, maka ya harus ingat dan segera bertobat, minta ampun. Jika dalam nikmat, maka harus bersyukur. Dan jika dalam bala kesukaran, maka wajib harus sabar sambil berusaha mengharap kelapangan dari Allah SWT. Dari ingat Allah atau lupa Allah. Yang ingat sama Allah nyambung terus pertolongan Allah kepadanya. Yang lupa Allah, luput dari Allah, lupa dari sambungan, luput dari segala kebaikan. Yang ada kesengsaraan di dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.